Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Ngojek, ngobrolin JKN. Sama aku Lucy. Aku Jelang. Kita di sini bakal kupas tuntas semua tentang program JKN. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Aman FKTP. JKN dan juga FKTP. Ya, dua topik ya Dua hari topik ini. hari ini. Oke, here we go. Untuk yang pertama kita akan bahas Aman JKN dulu nih Teh. Aman JKN, oke. Aman JKN, apa sih Teh Aman JKN itu? Aman JKN itu anjungan mandiri JKN. Jadi kalau misalkan Aman JKN ini merupakan salah satu anjungan non tatap muka yang bisa digunakan sama peserta-peserta JKN ke kantor cabang, Kang. Jadi nggak perlu ketemu sama customer service. Oh, berarti Aman JKN ini buat peserta ya Teh? Betul. Berarti buat para sobat JKN gitu Ya. ya. Nah, kalau fitur-fitur yang ada di Aman JKN itu apa Teh? Fiturnya banyak banget, Kang. Di Aman JKN itu peserta-peserta bisa rubah kelas, bisa rubah FKTP atau Vaskes tingkat 1, bisa juga cek status iuran, atau misalnya kalau ada tagihan nih, bisa dicek di Aman JKN. Kemudian kalau untuk peserta-peserta yang nomor tagihannya sudah tertutup, mau diupdate nih atau mau diperbarui lagi tagihannya, itu bisa juga di Aman JKN. Pokoknya cukup mudah sih, Kang, kalau misalnya lewat Aman JKN. Karena sekarang di kantor cabang itu antriannya sudah cukup tinggi, jadi peserta-peserta datang ke kantor cabang tidak perlu ambil antrian, bisa lewat akses Aman JKN aja. Kalau untuk FKTP sendiri, kapan sih kita bisa rubah FKTP itu? Nah, untuk perubahan FKTP itu bisanya 3 bulan sekali, Kang. Jadi kalau misalkan mau rubah FKTP, itu harus nunggu 3 bulan dulu sejak terdaftar di FKTP yang sebelumnya. Kalau misalkan Sobat JKN nih berubah FKTP-nya di bulan ini, itu akan aktifnya tanggal 1 per bulan depan, gitu. Berarti tidak sembarangan ya, Ya, untuk ganti sendiri betul. gitu ya? Jadi nggak bisa nih kalau misalkan Akang Teteh mau rubah FKTP, terus bulan depannya rubah lagi, setiap bulan rubah itu nggak bisa, Kang. Saya. Ya ngomongin FKTP nih Teh. FKTP tuh apa sih sebenarnya gitu? Nah iya, dari tadi kan kita udah bahas FKTP ya Kang ya, tapi kita belum tahu nih apa sih definisi FKTP. Iya. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi untuk Sobat JKN yang mau berobat nih, pertama kalinya harus datang ke FKTP dulu. FKTP ini berupa puskesmas atau klinik, seperti itu. Berarti peserta ini nggak bisa langsung ke rumah sakit ya Teh ya? Betul, nggak bisa. Jadi untuk alur peserta JKN sendiri, kalau misalnya mau berobat, itu ke FKTP dulu. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit. Kecuali memang kalau misalnya kasusnya mengancam jiwa atau mengancam nyawa, baru bisa ke rumah sakit. Itu pun yang menilai mengancam jiwanya dari dokter rumah sakitnya, Kang. Jadi peserta atau Sobat JKN nggak bisa menilai dirinya ini gawat darurat atau tidak. Gitu. Jadi misal saya nih, saya merasa saya gawat darurat, tapi ternyata kata dokter tidak gitu, berarti tidak bisa dijamin juga ya Tidak Teh ya? bisa dijamin, Kang. Jadi memang di luaran sana masih banyak peserta atau Sobat JKN yang masih ambigu nih tentang gawat darurat. Karena kita kalau misalnya lagi ada anggota keluarga yang sakit atau kita sakit, itu pasti nganggapnya semua gawat darurat gitu. Padahal itu tetap harus dinilai dulu sama dokter penanggung jawab dari instalasi gawat darurat rumah sakit tersebut. Tapi kembali lagi nih Teh, yang tadi kalau FKTP itu bisa diganti 3 bulan sekali ya. Betul. Nah kalau kita lagi di luar daerah gitu atau lagi kemana gitu gimana Teh? Nah, kalau misalnya lagi di luar daerah kan nggak mungkin ya Kang ya kita nunggu 3 bulan dulu untuk ganti. Nah, kalau misalkan Sobat JKN ini lagi mudik misalkan ke luar kota Bandung atau keluar kota domisili, itu bisa berobat di FKTP, di puskesmas atau klinik yang lagi Sobat JKN kunjungi. Asalkan itu bekerja sama BPJS Kesehatan. Nanti Sobat JKN bisa sampaikan aja berobatnya sebagai peserta berkunjung atau pasien tamu gitu. Dikasih kesempatannya 3 kali dalam 1 bulan. Oh berarti bisa ya Teh ya, kalau kita sedang liburan atau lagi kemana gitu, kita tetap bisa mengakses layanan di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS ya? Ya, betul sekali Kang. Jadi sebetulnya BPJS ini mempermudah untuk peserta atau Sobat JKN di luar sana, kalau misalnya lagi mudik atau misalnya lagi keluar
kota nih, di luar domisili, peserta atau sobat JKN bisa mengakses pengobatan lewat FKTP atau puskesmas atau klinik di daerah tersebut. Itu jadi peserta atau pasien tamu atau peserta yang berkunjung itu dikasih kesempatan 3 kali dalam 1 bulan. Seperti itu. Oh, ada batasnya ya Teh ya, 3 kali dalam 1 bulan. Betul. Jadi di bulan berikutnya peserta atau sobat JKN ini kalau misalnya masih ada di tempat itu di luar kota, itu kami sarankan untuk pindah FKTP saja Kang. Jadi tidak lagi menjadi peserta berkunjung. Nah, kalau kita mau ngecek FKTP kita di mana sih Teh? Nah, untuk sobat dan peserta JKN, kalau misalkan mau cek nih FKTP yang terdekat ada di mana, itu mudah banget caranya, bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Di situ sobat dan peserta JKN bisa cek tuh berapa kilometer nih dari kediaman dan nama FKTP-nya apa. Dan di situ juga ada bintangnya kalau nggak salah rekomendasinya gitu Kang. Jadi mudah banget untuk cek vaskes terdekat di Mobile JKN. Oh, berarti bisa dicek di Mobile JKN ya Teh ya? Betul. Selain ngecek FKTP, apa sih fitur yang lagi menarik di Mobile JKN itu Teh? Nah, sekarang nih ada fitur yang lagi happening nih Kang di Mobile JKN, yaitu ada antrian online. Jadi peserta JKN dan sobat JKN di sini, kalau misalnya mau ke rumah sakit atau ke FKTP, itu bisa antri online dulu lewat handphone. Jadi bisa di rumah nih Kang sambil nonton TV ambil antrian dulu. Nanti kalau misalnya antriannya udah deket, baru peserta JKN bisa langsung datang ke rumah sakitnya. Jadi nggak lagi tuh ada kesannya harus nitip sendal dulu untuk ngambil nomor antrian gitu. Atau mudah nitip banget. helm ya? Betul, itu udah sangat mudah banget sih. Oh, berarti mudah sekali ya Teh ya kalau pakai antrian online di Mobile JKN. Betul Kang. Kalau misal kita langsung datang ke FKTP, apa sih berkas-berkas yang harus dibawa gitu untuk daftar untuk berobat? Ya, nah ini nih perlu sobat JKN ketahui juga, kalau misalnya sekarang mau berobat di FKTP atau di rumah sakit, itu nggak perlu bawa berkas-berkas lagi. Kalau zaman dulu itu kita biasanya bawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS gitu ya Kang ya. Kalau sekarang sobat JKN perlu hanya membawa fotokopi KTP atau KTP aja gitu. Jadi nggak perlu juga bawa kartu BPJS. Oh, berarti saat ini cukup dengan hanya membawa KTP saja ya Teh ya? Betul, karena kita memang sudah kerjasama sama Dukcapil Kang. Jadi untuk nomor NIK itu sudah bisa diakses untuk peserta dan sobat JKN. Kalau prasarana di FKTP sendiri nih, gimana sih sekarang Teh? Nah, sekarang FKTP kita yang kerjasama sama BPJS itu udah keren-keren banget Kang. Jadi di FKTP itu udah mencakup semua, bisa ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter kandungan juga. Jadi sebetulnya bisa diatasi nih di FKTP kalau misalkan sobat JKN itu nggak dalam kondisi gawat darurat gitu. Nanti kalau misalnya memang butuh pengobatan lanjutan, dari dokter FKTP-nya akan memberikan rujukan ke rumah sakit gitu Kang. Jadi sebetulnya untuk fasilitasnya sudah mumpuni, semuanya sudah cukup bagus. Jadi nggak perlu ke rumah sakit sebetulnya, bisa deket lewat FKTP aja, itu bisa diobatin sama dokternya di sana. Karena FKTP juga dekat dengan rumah ya Teh ya? Iya betul, karena kan kalau di rumah sakit itu cukup jauh ya Kang ya, dan memang antrinya juga panjang. Terus kalau misalnya nggak sesuai alur layanannya, itu perlu bayar umum juga kita kalau ke rumah sakit. Nah, mari kita coba rangkum nih Teh apa yang sudah kita bahas hari ini. Ayo Kang, dari Aman JKN dulu nih. Dari Aman JKN dulu ya. Berarti Aman JKN ini sangat membantu peserta ya. Ya. Membantu sobat JKN agar tidak lama menunggu di loket. Ya, jadi nggak perlu dari pagi nih ambil nomor antriannya. Jadi kalau peserta datang ke kantor, itu bisa langsung ke Aman JKN Bisa ya, Teh? langsung ke Aman JKN. Untuk bisa ubah nomor HP, nomor handphone, rubah FKTP atau puskesmas klinik. dan juga ubah kelas bisa ya. Betul. Nah, kalau soal FKTP nih. Ya. Nah, FKTP berarti kalau kita lagi di luar domisili atau lagi di luar kota, sedang liburan gitu, berarti kita bisa tetap mengakses layanan di FKTP ya Teh ya? Ya, dengan betul. menggunakan BPJS. Betul. Tadi syaratnya itu bisa dapat jatahnya 3 kali dalam 1 bulan. Nanti sobat JKN bisa jadi pasien atau peserta berkunjung di FKTP daerah sana gitu. Dan tidak perlu membawa berkas yang banyak gitu ya? Ya, cukup pakai KTP aja. saja. Nah, paling segitu nih Kang untuk topik bahasan kita hari ini, supaya bisa membantu sobat JKN dan menambah wawasan sobat JKN mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di YouTube Info JKN Bandung. Ya, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa dicentang tombol merahnya atau lonceng merahnya supaya sobat JKN bisa tahu nih
topik apa aja nanti yang bisa kita bahas ya. Betul. Ya, sudah cukup ya. Ya, sampai jumpa Sobat JKN.